Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Makanya kalau mau tawakal sama Allah itu yang utuh, jangan tanggung. Kalau mau menyerahkan satu urusan kepada Allah itu yang utuh, jangan tanggung. Apa utuhnya? Yakinnya yang utuh. Jangan, bisa nggak ya? Ya udah deh, doa aja dulu. Bisa nggak bisanya kita lihat aja nanti. Jangan muji Allah. Jangankan Allah, hamba aja, ulama aja kita nggak boleh muji. Salah satu adab dalam mencari ilmu itu apa teman-teman? Tidak boleh bertanya kepada ulama, kepada guru, pertanyaan yang tujuannya hanya untuk menguji keilmuan guru. Itu adab mencari ilmu, nggak boleh. Sengaja nanya, Ustaz saya mau nanya, coba sebutkan ayat ini, jadi kayak ujian ya. Itu tidak boleh dalam adab mencari ilmu. Karena yang boleh bertanya hal yang kayak gini, ngetes guru hanyalah gurunya. Sedangkan kita mendengar, kemudian berusaha untuk mengamalkan. Makhluk aja nggak boleh diuji, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau berprasangka baik, prasangka baik yang utuh. Ya Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itulah makna dari husnuzon yang utuh kepada Allah SWT. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Sehingga kalau kita yakin sama Allah, sebesar apa keyakinan kita, sebesar itu juga pertolongan Allah dalam hidup kita. Kalau kita pengen melihat keajaiban dalam hidup kita, berarti keyakinan kita kepada Allah harus ajaib. Kok kamu tenang-tenang aja sih? Kan ada Allah. Ya sih ada Allah, tapi kan, nah yang bilang tapi, maka tidak akan pernah melihat keajaiban dalam hidupnya. Yang bilang cuman, yang bilang alasan-alasan yang banyak, berarti dia nggak bakalan pernah ngelihat hal-hal yang ajaib terjadi dalam kehidupannya. Kalau dia pengen ngelihat hal yang ajaib, dia nggak boleh bilang tapi, dia cukup bilang hasbiyallah. Cukup buat saya Allah, maka terjadilah keajaiban dalam hidupnya. Kok nggak ada kejadian keajaiban dalam hidup dia? Padahal dia udah sering bilang hasbi Allah. Kita nggak tahu, dia tahu. Kita nggak ngerasa, dia yang ngerasa. Ada teman kita nih, lagi diuji dengan ujian yang sangat berat. Sakitnya parah. Tapi lisannya selalu berzikir. Hasbi Allah, Allah syafi, wa idza maritu fahuwa yashfin. Dia terus memuji Allah. Kita yang nggak dengar, bertanya, dia tuh udah sering berzikir loh. Kok sakitnya belum sembuh-sembuh juga? Kayak gitu kan? Dia itu udah sering berzikir loh. Kok hutangnya belum lunas-lunas juga? Dia itu udah sering berzikir loh. Kok masih jomblo juga? Ada yang ngerasa kayak gitu? Karena kita nggak ngerasa apa yang dia rasa setelah berzikir. Ternyata kadang Allah menolong seseorang itu bukan dengan mencabut masalahnya. Yang lebih hebat lagi, Allah menolong seseorang dalam masalah dengan cara menguatkan hatinya dalam menghadapi masalah. Masalahnya nggak diangkat sama Allah, tapi hatinya dikuatkan. Sehingga dia tidak pernah mengeluh, nggak pernah berputus asa, nggak pernah menjadi orang yang lemah, kemudian pundung kepada Allah, enggak. Berarti Allah sudah menolong hatinya. Dan buat dia, itu kadang lebih baik daripada kita yang hanya menonton dari luar. Kenapa dia masih bertahan? Kenapa dia masih kayak wajahnya kayak nggak kesakitan. Kenapa dia kayak nggak pernah ngeluh? Kalau kita jenguk dia ke rumah, dia nggak pernah ngeluh. Justru kita yang ngeluh. Justru kita yang malu karena merasa kita lebih banyak mengeluh daripada dia. Lihat aja saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah di Syam, di Suriah. Apakah Allah mencabut peperangan dari sana sehingga mereka tiba-tiba merdeka lagi seperti dulu tahun 2000-an? Enggak. Terus apakah Allah nggak nolong orang Suriah? Nolong banget. Gimana cara Allah menolong orang Suriah? Dikuatkan hati mereka. Mungkin kalau kita berada di posisi yang sama, dari dulu kita udah putus asa tuh. Berat banget kan ujian di Suriah? Anak kecil yang harus jadi ayah dan ibu buat adiknya yang masih kecil. Padahal dia juga masih SD, tapi udah jadi orang tua buat adiknya. Anak kecil yang tangan dan kakinya putus karena tertimbun dengan reruntuhan bangunan. Lalu harus diamputasi, harus dijahit lukanya tanpa ada obat bius. Apa yang dia baca dan menahan rasa sakit? Dia baca Al-Quran. Lagi dijahit nih, lukanya yang menganga, dijahit, gak pakai obat bius. Biusnya apa? Membaca Al-Quran. Apakah kita bisa membius diri kita dengan membaca Al-Quran? Bisa. Bius total.
Begitu baca Quran ngantuk langsung ya. Kalau bius lokal belum bisa, bius total ya. Duh nggak bisa tidur, terus ngapain? Dengerin Al-Quran langsung tidur. Kalau sahabat Nabi dengar Al-Quran nggak bisa tidur. Kalau kita nggak bisa tidur dengar Quran. Kebalikan dari sahabat Nabi. Umar tuh kalau lagi malam baca Quran pasti nggak bisa tidur. Kita kalau nggak bisa tidur pasti baca Quran langsung tidur. Kadang-kadang baca Qurannya baru Bismillah udah tidur. Apalagi di dalam sholat. Kalau imamnya bacanya panjang itu obat bius banget tuh. Langsung pada tunduk kan ya. Begitu kita dengar bacaan Al-Quran. Apa yang membuat mereka kuat? Pertolongan Allah. Saat dijahit lukanya mereka baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sambil dijahit. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dijahit lagi dijahit. Dan bukan satu luka, ada beberapa luka di sekujur tubuhnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba lihat. Itulah pertolongan Allah untuk anak-anak ini. Allah tidak mengangkat luka mereka, Allah tidak mengangkat kezaliman dalam kehidupan mereka, tetapi Allah menguatkan hati mereka dan itulah penjagaan Allah kepada mereka. Sedangkan orang yang tidak dikuatkan hatinya, baru juga diputusin sudah bunuh diri, gagal pula. Kalau bunuh diri berhasil masih mending, bunuh diri gagal lah gitu. Loncat dari jembatan kesangkut misalnya. Gak enak banget kan ya? Ada dulu yang pengen bunuh diri karena ditolak sama ceweknya. Kebetulan di depan rumah ceweknya itu ada truk lagi berhenti. Terus dia balapan, sengaja nabrakin dirinya ke truk yang lagi berhenti. Tepat di depan rumah ceweknya. Kenapa? Pengen nunjukin ke ceweknya, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Coba. Kenapa bisa kejadian kayak gini? Karena hatinya tidak dikuatkan. Kenapa ada orang yang berkali-kali diputusin, tetap aja datang lagi. Kuat banget tuh hatinya. Berkali-kali diputusin, datang lagi. Bukan datang ke yang lain, datang ke yang sama. Sampai orang yang putusinnya, yang putus asa memutuskan, akhirnya menerima. Nah, di sini berarti bukan soal layak dan tidak, soal siapa yang paling sabar ya. Kan kata Umar bin Khattab, rahasia kemenangan dalam satu pertarungan, ini yang ngomong jawaranya ya, Umar bukan saya. Kalau saya mungkin bukan petarung, kalau Umar kan petarung. Dia ngomong apa? Rahasia kemenangan dalam satu pertarungan bukan teknik, bukan kekuatan fisik, tapi ketahanan, kesabaran. Siapa yang paling sabar, dia yang akan menang. Siapa yang paling sabar sampai ronde 10, maka dialah yang menang. Begitu juga dalam kehidupan, siapa yang paling kuat, dialah yang akan sukses, yang paling sabar. Ternyata kadang Allah menolong kita bukan dengan cara buat hidup kita nggak ada masalah. Justru kadang masalah itu kuliah buat kita. Masalah itu nyantri buat kita. Masalah itu kursus buat kita, biar kita mengerti kebaikan. Mengerti artinya menjadi orang yang tangguh. Tapi Allah kuatkan hati kita. Sehingga kita berbaik sangka. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Berbaik sangka kepada Allah. Misalnya lagi ada musibah. Oh, kayaknya Allah mau ganti yang lebih baik nih. Kayak gitu. Ada musibah langsung berbaik sangka. Allah mau ganti yang lebih baik. Istri saya tuh salah satunya, dan beliau aktivis mengurus pasien-pasien kanker yang kurang mampu di Bandung. Jadi kita punya namanya rumah teduh, menampung ada sekitar 6 rumah, menampung lebih dari 70 pasien, termasuk ada yang dari Garut, dari Tasik, dari pelosok-pelosok, bahkan ada yang dari Garut bagian selatan yang kemarin sempat kita anterin, udah meninggal pakai ambulan. Dari Bandung ke rumahnya itu 12 jam. Karena pertama udah sampai di jalan raya harus digotong, nggak bisa naik mobil ke atas, ke bukit gitu. Gotongnya aja sejam. Kalau pakai motor nggak mungkin kan, bawa tandu kan, pakai motor nggak mungkin ya. Tapi kalau teman-teman anak-anak motor kayaknya bisa nih ngetrik ya, bawa. Kalau kita nggak bisa, akhirnya ditandu sejam naik ke atas tuh. Nah, kemarin ada kejadian di salah satu rumah teduh untuk nampung pasien-pasien yang kurang mampu bersama keluarga mereka.
ada satu pasien nyamar. Dia pura-pura sakit, terus tinggal di situ sehari. Tiba-tiba malam hari dia hilang. Semua HP keluarga pasien diambil, dibawa lari. Mencuri HP pasien kanker kurang mampu. Coba, kurang apa dosanya tuh? Mencuri HP, nyopet HP orang di mall masih mending. Dosa lah ya, tapi nggak dosa segede itu ya, nggak berlipat-lipat. Ini dosanya apa? Mencopet, mengambil HP pasien, keluarga pasien kanker kurang mampu. Yang HP itu satu-satunya alat untuk komunikasi, ngurus pengobatannya. Kita nelpon mereka juga di situ, nelpon dokter lewat HP itu, diambil sama dia. Hilang sekitar 5 HP, 5 pasien. Langsung kita coba snapgram di sosial media. Dalam hitungan jam, Allah ganti HP yang lebih bagus, jumlahnya 2 kali lipat. Itu juga kita stop. Kalau enggak mungkin 10 kali lipat jumlahnya. Bisa jualan HP itu. Kita taruh Instastory, kita butuh HP nih. Ada 5 pasien kita yang kehilangan HP dalam satu musibah. Mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Ternyata langsung pada ngejapri, saya ganti. Bukan HP bekas, HP baru yang harganya mungkin lebih mahal berkali-kali lipat dari yang hilang. Dan jumlahnya berkali lipat dari yang hilang. Hilang 5, yang udah terkumpul dalam hitungan 1 jam 10. Itu langsung kita stop. Kalau enggak bisa 100 tuh. Lumayan kan, bisa buka lapak lagi tuh. Nah ternyata benar kalau kita berprasangka baik ke Allah. Akhirnya mereka pasti kasih HP yang baru, bingung. Pak ini gimana cara memakainya nih? Karena HP yang mereka selama ini kan yang HP hitam putih yang agak gede yang bisa ngelemparin maling ya. Sekarang HP-nya slim, warna, bisa selfie. Mudah-mudahan sih nggak sibuk selfie ya. Nah alhamdulillah dikasih yang lebih baik. Coba berprasangka aja sama Allah. Dan itu mudah banget bagi Allah. Saya juga pernah hilang HP. Malam-malam mau ada acara tahajud bareng. Bangun tidur karena udah telat bangunnya. Acara tahajud jam 2, saya bangun di rumah jam 2. Kan telat banget tuh berangkat ke tempat masjidnya setengah jam paling cepat. Akhirnya karena panik, saya ambil HP jatuh. Pas jatuhnya itu bagian layarnya langsung pecah, gak bisa lagi dipakai digit. Wah HP saya hilang, langsung doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Ya Allah beri saya pahala dalam musibah saya, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Waktu itu HP saya HP harga 2 juta. Paginya jam 10 pagi Allah ganti dengan Samsung Note 5 yang waktu itu harganya masih 10 juta. Coba langsung cash langsung dikasih sama Allah. Gimana caranya? Allah yang punya cara. Dan kita nggak harus tahu caranya. Karena ayatnya juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang Allah yang kalian tuh nggak pernah duga. Prasangka baik sama Allah. Ditolak, oh berarti akan diberikan yang lebih baik dari ini. Ditolak lagi, oh berarti lebih baik lagi. Cari lagi yang lebih baik, ditolak lagi. Makanya nyari yang terbaik. Begitu ditolak, Allah berarti akan menggantikan yang lebih baik dari dia. Itu ada cewek, Masya Allah, berhijab, hafal Al-Quran, juz 30. Lancar. Ini kayaknya tipe saya banget nih. Jadi saya gak perlu repot-repot ngajarin Al-Quran ke anak saya. Udah ada mamanya. Ini kayaknya cewek yang setia, keibuan. Kayaknya dia nggak senang keluar, lebih senang di rumah. Pas banget dengan tipe kita misalnya. Ternyata pas datang ditolak. Maaf saya udah tunangan. Lagi-lagi kayak gitu ya. Nggak survei dulu sih, langsung datang aja. Karena nggak ada surveinya, datang ditolak. Oh, mudah-mudahan dikasih yang tadi juz 30. Karena ditolak dikasih yang 30 juz. Tapi sekarang masih juz 30 juga bertahap. Pas sudah nikah nanti dia hafal Quran jadi 30 juz. Bisa kayak gitu. Bisa banget. Kerjaan. Ada satu kerjaan yang kita nggak berhasil. Satu usaha nih. Lagi mulai usaha kecil. Modal 1 juta usaha. Ternyata ada yang nggak jujur. Kita ketipu gagal. Jangan langsung berburuk sangka ke Allah. Apa maunya lagi Allah nih? Saya kan melakukan usaha ini gara-gara saya meninggalkan riba. Masa saya meninggalkan riba tapi malah makin sulit? Kayaknya Allah nggak rela ya. Saya mau hijrah. Ya udah deh saya balik lagi. Malah saya juga sama Allah. Kayak gitu kan? Berarti kita sudah berburuk sangka kepada diri kita sendiri. Harusnya, oh Allah nggak mau ngasih saya rezeki yang receh kayak gini nih. Makanya dibikin ini ada masalah dikit. Dikasih rezeki yang lebih besar. Usaha lagi. Dari mana? Kan udah habis modalnya. Bukankah Allah maha kaya?
Bukankah Allah alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Tinggal kita yakin aja dan berbaik sangka kepada Allah. Makin yakin dan makin berbaik sangka, makin Allah nunjukin hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Saya sering cerita, pasti teman-teman mungkin sebagian pernah dengar di YouTube. Gimana saya ngebuktiin kebesaran Allah dengan sedikit mengambil resiko. Gambling, yaitu berangkat ke luar negeri, gak punya modal sama sekali. Gak bawa duit, 1 rupiah pun gak bawa, berangkat ke luar negeri. Terus apa keyakinan saya baik sangka kepada Allahnya? Saya cuma berbaik sangka waktu itu Allah di Indonesia sama Allah di Mesir itu sama. Beda nggak Allah di Indonesia dengan di Mesir? Sama kan ya? Terus yang ngasih makan kita di Indonesia? Allah. Berarti yang ngasih makan kita di Mesir? Allah juga. Ya udah, berarti nggak ada masalah. Orang yang ngasih makannya sama. Kecuali yang ngasih makannya beda. Di Indonesia yang ngasih makan ayah. Berarti di Mesir harus cari ayah mertua. Ayah bukan pemberi makan, tetapi ayah yang dengan lewat dia lah Allah memberi kita makan. Tapi punya cara yang lain, Allah lah pemberi makan. Akhirnya saya berangkat. Allah di Indonesia dengan Allah di Mesir sama. Apakah Allah akan mengecewakan hambanya yang berbaik sangka? Enggak. Ternyata terbukti banget teman-teman. Saya malah merasa sangat diperlakukan dengan istimewa oleh Allah sepanjang perjalanan sampai pulang lagi ke Indonesia. Gak kelaparan sama sekali. Ikhtiar, ikhtiar. Cuman kadang kita ikhtiar habis-habisan, kalau Allah mengatakan tidak ya tetap aja gak bisa. Ada juga orang yang ikhtiarnya biasa-biasa aja, Allah bilang ya, dapatnya lebih dari apa yang dia ikhtiarkan. Saya jual bakso, jual doang, yang masak teman, karena saya gak bisa masak. Saya bilang ke teman, lo masakin bakso, nanti biar gua yang jual. Nanti bagi 2, lo 30%, saya 70%. Oh ya boleh-boleh, dia masak, terus saya jualan bakso ke warga Indonesia yang ada di Mesir. Plus warga Malaysia, karena Malaysia lebih banyak daripada Indonesia. Indonesia sekitar 3.000, Malaysia sekitar 6.000, Malaysia sekitar 12.000. 2 kali lipat jumlah mahasiswa Malaysia jualan. Lagian kalau orang Malaysia mungkin karena nggak terbiasa makan bakso, nggak bisa ngebedain bakso enak dan nggak enak ya. Jadi lebih aman nih. Jangan jual bakso ke orang Bandung, ketahuan banget nggak enaknya. Karena orang Jawa Barat kan banyak jual bakso tuh. Wah ini nggak kayak bakso di tempat saya, jual bakso ke mereka. Dan saya ngasih jumlah pentol baksonya tergantung mood. Kalau orangnya kayaknya nyaman nih, enakan nih, kasih banyak. Kalau orangnya nyebelin, kasih aja 2, cukup lah. Datang wajahnya cemberut gitu, mau apa? Beli bakso. Oh ya, 2, kasih aja. Terus temennya, Mas, iya, mau apa? Beli bakso? Boleh? Oh boleh. Oh, kasih 10. Akhirnya pas makan berdua, ngeliat sebelah, kok beda? Beda amalan. Rugi kah? Nggak rugi, untung juga gede. Bakso, catering, jual dolar keliling. Terus pokoknya ada adik-adik kelas baru datang langsung dipalakin. Dolarnya sini. Langsung kasih dengan pon Mesir. Dolar. Dalam sehari bisa dapat 1.000 dolar, lumayan. Sampai akhirnya setelah saya berangkat ke Mesir, justru nafkah keluarga saya lebih lancar daripada saya di Indonesia. Buktinya apa? Adik-adik itu sekolah saya biayain, kirim dari Mesir. Dari mulai dia SD, SMP, SMA dibiayain. Terus ibu nanya, saya nanya ke ibu, Mak, kan di Aceh, Mak butuh apa di rumah? Kalau abang ada duit lebih, Mak pengen beli kulkas. Karena seumur-umur saya, kita belum pernah punya kulkas sendiri. Cuma juga ngontrak. Kalau Ramadan itu ngambil es dari rumah tetangga. Nah ini mau Ramadan nih, pengen punya kulkas sendiri. Oh boleh Mak, berapa? Berapa aja lah. Yang 5 juta juga gak apa-apa, kata Mak. Pemahalan. Akhirnya saya kirim 1,5 juta beli kulkas yang 1 pintu, yang kecil. Sebuah bahagia. Mak butuh apa lagi? Ya ini adik-adik baju lebaran belum dibeli, kirim baju lebaran. Mak butuh apa lagi? Ini uang kontrakan bulan ini belum bayar, kirim. Ternyata benar kalau kita berbaik sangka ke Allah sekali, Allah akan ngebalasnya minimal 10 kali. Sampai menikah di sana, punya anak di sana, pulang ke Indonesia. Saya sering gambling dengan cara berbaik sangka kepada Allah. Tapi jangan gambling sesuatu yang Allah nggak janjikan ya. Saya berbaik sangka ke Allah, berdiri aja di rel kereta, pasti nggak akan ditabrak lah.
Allah nggak pernah bilang siapa yang berdiri di rel kereta akan aku tolong dan tidak akan ditabrak. Nggak ada janji Allah kayak gitu. Ada gitu ayatnya. Coba gambling ke yang ada ayatnya. Siapa yang bertakwa pasti akan aku kasih jalan keluar. Siapa yang bersabar pasti aku berikan pertolongan. Siapa yang sholat pasti aku akan membantu dia. Yang Allah udah janjiin, maka gamblinglah dengan hal itu. Ambillah resiko dengan janji-janji itu. Tapi kalau Allah nggak ngejanjiin apa-apa, jangan ambil resiko. Karena Allah juga nggak punya perjanjian. Siapa yang loncat dari tower pasti akan selamat. Nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Siapa yang minum racun nggak apa-apa. Karena dia minum racunnya ikhlas. Nggak ada minum racun ikhlas. Ini teman-teman, berbaik sangka kepada Allah, maka kita nggak bakalan kecewa. Ada masalah apa aja, balikin lagi ke Allah. Oh, ini kayaknya Allah pengen ngasih kebaikan. Yang baik-baik aja yang dipikirin tentang Allah. Begitu sekali kita berburuk sangka ke Allah, sekali itu kita telah memberikan kesempatan buat diri kita untuk celaka atau mendapatkan kerugian. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Makanya cerita yang paling populer yang kita baca di Al-Quran itu ketika Nabi hijrah ke Madinah. Apakah perjalanan hijrah Nabi mudah? Enggak. Jadi kalau kita ngerasa perjalanan hijrah kita itu enggak mudah, berarti kita juga ngerasain apa yang dirasakan Nabi Muhammad SAW. Bukan kita doang yang susah dalam hijrah. Nabi juga susah, padahal Nabi lebih dekat ke Allah daripada kita. Yang itu siapa? Umar. Itu hijrah yang paling mudah. Sebelum hijrah, posting dulu. Besok mau hijrah, hari ini posting. Captionnya apa? Wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah bahwa saya besok bakalan hijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit itu. Langsung share location, bukit yang mana. Umar tuh yang posting dulu. Gak ada yang berani nge-like coba. Sepi aja, tuh postingan Umar yang paling sepi itu. Gak ada yang berani nge-like, gak ada yang berani komen. Diam aja, anteng. Besoknya Umar hijrah. Ada nggak yang berani nungguin Umar di luar kota? Nggak ada. Yang berani mencegat Umar? Nggak ada. Karena mencegat Umar sama aja dengan bunuh diri. Ada dua orang yang nggak berani dicegat di Quraisy itu, Umar sama Hamzah. Sedangkan Rasul dan Abu Bakar orang yang dianggap lemah. Walaupun sebetulnya Nabi kuat, cuman nggak pernah bertarung, nggak pernah mukul orang sehingga nggak ditakuti. Kalau adu kekuatan pasti Nabi itu paling kuat. Cuma kan nggak pernah mukulin orang. Sehingga dianggap, ini mah orang nggak menakutkan. Kalau Umar kan sering mukul orang. Bukan sering, hobi itu. Sebelum hijrah, hobi mukul orang. Sama kayak Nabi Musa. Hobi noel orang. Noel aja mati. Lu apaan sih? Mati. Kan orang Kipti kan ditoel sama Nabi Musa. Belum diapa-apain, baru ditakol dikit lah, udah mati. Ini Umar. Paling gampang hijrah itu Umar. Sedangkan Nabi sendiri yang lebih soleh daripada Umar, susah hijrahnya. Harus sembunyi-sembunyi, harus diam-diam, harus ngambil arah yang berlawanan dari kota Madinah. Kota Madinah ke sebelah sini, Nabi malah perginya ke sebelah sini. Bukan mendekat, malah menjauh dari Madinah. Terus masuk ke dalam sebuah lubang, bukan goa, lubang. Lubang kecil namanya di atas Jabal Sur, sehingga disebut dengan Gua Sur. Sembunyi berdua sama Abu Bakar di situ nyumput. Ketahuan juga tuh takdir Allah. Kenapa Allah nggak buat orang-orang menjauh biar Abu Bakar dengan Rasulullah itu enak di dalam tempat itu, nggak ada yang ganggu. Sengaja Allah bikin skenarionya kayak gitu. Untuk apa? Untuk tunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Buat orang yang beriman itu nggak ngaruh. Mau kayak gimana juga sulitnya gak ngaruh. Yang penting Allah ridho. Itu aja yang penting. Yang penting Allah bersama kita. Cuma itu yang penting. Sehingga akhirnya ketika orang-orang berada tepat di mulut gua, itu jarak Nabi sama musuhnya itu cuma hitungan jengkal loh. Setengah lutut mereka, setengah kaki mereka itu udah kelihatan sama Nabi. Kayak gini nih. Tepat di depan Nabi. Sampai Abu Bakar berbisik ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat ke bawah, pasti mereka akan menemukan kita. Gimana nih? Abu Bakar yang khawatir. Abu Bakar yang takut. Bukan takut dan khawatir terhadap keselamatan dirinya, tapi khawatir terhadap keselamatan kekasihnya Rasulullah SAW. Saking sayangnya Abu Bakar kepada Rasul. Ya Rasulullah gimana nih? Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar. Lembut Nabi ngomongnya. Ya Abu Bakar. Ma dhannuka bisnain? Allahu salisuhuma.
Ya Abu Bakar, kenapa kamu mikir kita berdua doang? Bukankah Allah yang ketiga? Jadi kalau kita merasa sendiri, kenapa kita berpikir kita sendiri? Bukankah Allah yang kedua? Kalau kita merasa sedikit, kenapa kita berpikir sedikit? Bukankah Allah itu punya banyak pasukan yang diturunkan dalam perang Badar, perang Ahzab dan yang lainnya? Ma zannuka bitsnain, Allahu salisuhuma. Kenapa kamu mikir cuma berdua padahal Allah yang ketiga? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir ya Abu Bakar, Allah bersama kita. Setelah Rasulullah ngomong kayak gitu, apa yang terjadi? Apakah musuh kemudian menemukan mereka? Tidak. Gimana cara Allah memalingkan mereka? Allah palingkan hati dan pikiran musuh. Nggak kepikiran ngelihat ke bawah. Nggak pengen juga ngelihat ke bawah. Ini cara Allah nih. Kalau ada berita bahwa di situ ada laba-laba, ada merpati bikin sarang, itu masih kontroversi di antara ulama. Ada ulama mengatakan itu benar, ada ulama mengatakan itu dhaif. Allahu a'lam. Tapi yang pasti Allah memalingkan mata, pikiran dan hati musuh dari melihat ke arah Rasul dan Abu Bakar. Itulah pertolongan Allah. Bukan ketemu terus tarung, musuh kalah. Nggak usah serepot itu. Allah nggak mau juga ngerepotin hambanya. Allah cuma pengen nunjukin kebesarannya aja. Dibuat musuh datang sampai sedekat mungkin, ukurannya cuma beberapa sentimeter. Tapi dalam kedekatan yang luar biasa itu, Allah tunjukin mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Dipalingkan aja wajahnya. Ngelihat ke semua sisi dilihat, tapi ke bawah enggak. Kan nggak masuk akal kan? Kenapa bisa kayak gitu? Inilah kebesaran Allah. Padahal harusnya ngelihat ke semua sisi, termasuk lihat ke bawah, ada orang nggak di dalam lubang-lubang itu. Nggak kepikiran sama sekali. Apakah satu orang musuh? Ada puluhan musuh. Dan puluhan musuh itu tidak satu orang pun yang berpikir untuk ngelihat ke dalam lubang itu. Satu orang pun gak berpikir. Begitulah cara Allah menolong kita. Allah bisa buat semua hati sayang kepada kita, sehingga Allah angkat derajat kita. Allah mengangkat derajat seseorang, merendahkan yang lain. Tiba-tiba semuanya jadi simpatik sama kita, respect sama kita. Mudah banget buat Allah. Dan kita melihat itu dalam banyak kejadian dalam kehidupan kita. Ada orang yang tiba-tiba muncul, ada orang yang tiba-tiba tenggelam, dan itu cara Allah. Ada yang orang tiba-tiba Allah buat dia terkenal, tiba-tiba orang dihindarkan dari semua orang, tinggal sendiri. Itu sangat mudah buat Allah. Makanya berbaik sangkalah kepada Allah dalam semua urusan. Sehingga ketika kita berbaik sangka kepada Allah, Allah akan memperlakukan kita seperti apa yang kita persangkakan. Jaga Allah, Allah jaga kita. Itu satu. Hari ini dua aja nih. Gimana maksud jaga Allah sehingga Allah jaga kita? Satu, berbaik sangka. Kedua, arti jaga Allah, Allah jaga kita ada di Al-Baqarah. Fadhkuruni azkurukum. Ingatlah Allah ketika kita senang, nanti Allah ingat kita ketika kita susah. Itu ayatnya. Walaupun terjemahannya nggak sejelas itu. Terjemahannya ingat aku ingat kamu. Tapi tafsirnya maksudnya ingat aku ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi lapang, ketika kamu merasa nggak butuh, nanti aku akan ingat kamu ketika kamu lagi susah, lagi sempit, lagi butuh. Fadhkuruni azkurkum. Jangan cuma ingat Allah pas kita butuh. Sehingga nanti Allah baru akan ingat kita di kebutuhan berikutnya. Karena Allah membalas perbuatan kita, bukan langsung waktu itu. Jadi kalau kita mau ditolong ketika susah, jadilah orang yang selalu mengingat Allah ketika kita senang. Lagi nggak ada masalah nih, tetap ingat Allah. Gimana ingat Allah ketika kita lagi senang? Bersyukur. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Diingat, Allahnya tuh dimention terus, di-tag terus. Sehingga ketika nanti kita kekurangan, Allah akan bilang, itu hambaku lagi kekurangan, aku bantu deh. Karena ketika aku kasih dia nikmat, dia ingat aku. Begitu dia punya masalah, aku akan ingat dia. Apa contohnya? Contohnya, ada seorang laki-laki, ini cerita Nabi nih, hadis, tapi hadisnya dalam bentuk cerita. Ada seorang laki-laki lagi musafir di zaman sebelum zaman Nabi, mungkin di zaman Nabi Isa atau zaman Nabi sebelumnya, tidak disebutkan. Yang jelas umat terdahulu, Bani Israel. Ada seorang laki-laki lagi jalan, di tengah jalan dia ngelihat ada segumpal awan yang bentuknya aneh. Awan ini awan yang sangat gelap, warnanya abu pekat, benar-benar mau hujan deras, tapi ukurannya nggak besar.
ukurannya seukuran satu petak sawah doang gitu. Dia perhatiin nih awan kok aneh, yang lain cerah, tiba-tiba ada satu awan kayak gitu. Gak lama dia memperhatikan, terdengar suara dari langit berbicara kepada awan, dan dia dengar suara itu. Apa kata-kata dari langit? Ya ghamam, iski mazra'ata fulan bin fulan. Wahai awan, turunkanlah hujanmu ke sawah fulan bin fulan. Fulan bin fulan ini disebutkan namanya. Wahai awan, turunkanlah airmu ke sawahnya fulan bin fulan. Setelah suara ini berbunyi, awan itu pun berarak, dibawa oleh angin. Berarak, laki-laki ini memperhatikan dan ngikutin. Kan tadi, dia penasaran kan, dia kepoin, mau kemana nih awan, ikutin tuh awan. Terus setelah sekian lama dia ikutin, awan itu pun berhenti di atas sebuah petak sawah, di antara banyak petak sawah. Jadi ada persawahan, awan itu berhenti di salah satu petak sawah. Tiba-tiba turun hujan lokal. Cuman di petak sawah itu aja, yang lain tetap kering, yang itu basah. Ini di tengah musim kemarau. Ada awan yang turun hujannya cuma di satu petak sawah. Diperhatiin, aneh juga nih hujan lokalnya. Sampai akhirnya awannya hilang, hujannya reda. Setelah itu muncul seorang laki-laki dari petani yang datang ke sawah itu berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian laki-laki musafir ini pun mendekat. Dia tanya, Pak, ini sawah punya siapa? Kata laki-laki itu, punya saya. Alhamdulillah Allah kasih air. Terus laki-laki ini bertanya, Bapak namanya siapa? Dia sebutkan namanya seperti nama yang didengar tadi di langit. Berilah air ke dalam sawah Fulan bin Fulan. Nama saya Fulan bin Fulan. Masya Allah, ternyata orang inilah yang dimention dari langit tadi itu kepada awan. Terus musafir ini bertanya, Pak, dia cerita kejadiannya. Tadi saya ngelihat awan, mendengar suara dari langit, lalu awan itu mengundurkan hujan hanya di petak sawah Bapak. Apa yang Bapak lakukan sehingga Allah mengistimewakan Bapak? Kenapa Allah memberikan air hanya ke sawah Bapak, sementara yang lain tetap gersang? Apa yang Bapak lakukan? Kata laki-laki ini, kalau saya habis panen, dapat nikmat nih, panen raya. Kalau saya lagi panen, saya selalu membagi harta saya menjadi 3 bagian. 1 bagian saya berikan kepada fakir miskin sebagai bentuk syukur. Ingat Allah berarti. 1 bagian lagi saya berikan kepada keluarga saya sebagai kewajiban, nafkah. Dan 1 bagian lagi saya jadikan sebagai modal untuk membeli benih-benih berikutnya. Diputar lagi tuh uang. Ternyata Allah ridho dengan apa yang dia lakukan. Dialah orang yang ketika senang ingat Allah, nggak lupa sama Allah. Sehingga ketika dia susah, musim kemarau, musim kering, nggak ada hujan, Allah ingat dia. Begitulah Nabi berkisah tentang laki-laki ini. Tentang bab syukur di dalam banyak cerita-cerita ulama. Berarti maksud dari menjaga Allah, Allah jaga kita adalah bersyukur kepada Allah. Ingat Allah ketika kita senang, ketika kita sehat. Nanti Allah juga akan ingat kita ketika kita susah, ketika kita sakit. Minimal ingatnya dalam bentuk Alhamdulillah, ini anugerah dari Allah. Alhamdulillah, ini karunia dari Allah. Jangan lupa. Sehingga kalau kita dapat nikmat, jangan bangga diri dulu, jangan besar kepala dulu, tapi mention Allah dulu. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Sehingga nanti kalau kita butuh Allah, Allah akan ingat kita. Dan itu berlaku dalam semua masalah kehidupan kita. Satu cerita lagi, gimana Allah ingat hambanya yang ketika normal ingat Allah. Cerita yang populer tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua. Gimana mereka bisa selamat? Lagi jalan, touring, tiba-tiba badai. Masuk ke dalam gua, berlindung. Karena badai akhirnya terkurunglah di dalam gua. Lagi touring tuh. Bahkan mungkin motornya ketinggalan di luar. Karena tadi pas buru-buru ya masuk ke dalam gua, motornya ditaruh di luar, terus mereka longsor. Gimana 3 orang ini bisa selamat dari kurungan gua? Dengan berdoa, ya Allah, dulu saya kayak gini. 1, berbakti kepada ibu. 2, tidak menzalimi pekerja. Yang 3, meninggalkan zina gara-gara takut kepada Allah. Artinya dulu pernah berbuat baik ketika dalam keadaan normal, beramal solih. Nanti ketika mereka susah, amal soleh mereka dulu itulah yang akan menjadi wasilah Allah menolong mereka.
Jadi jangan beramal soleh, rajin sholat, rajin ke masjid, rajin tilawah pas lagi ada masalah doang. Justru pas lagi normal kayak gini nih, kelihatan ikhlasnya. Kalau lagi ada masalah kan ada maunya tuh, bukan ikhlasnya. Walaupun Allah menghargai, tetap itu kebaikan, nggak akan disia-siakan. Cuman mau lebih keren, jangan pas lagi ada masalah doang. Pas lagi normal, kayak lagi nggak merasa butuh sama Allah, tetap rajin ke masjid, tetap sholat tepat waktu, tetap mengingat Allah, tetap membaca Al-Quran, tetap membantu orang lain, tetap berbakti kepada orang tua. Sehingga kalau kita ingat Allah ketika kita lagi normal, lagi susah, lagi suka, lagi lapang, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingat kita ketika kita lagi susah dan lagi sempit. Itulah yang terjadi dalam banyak kisah-kisah yang diceritakan oleh Nabi. Mudah-mudahan ini bisa jadi booster buat kita teman-teman. Kesimpulannya satu-satunya berbuat baik atau habis-habisan yang gak bakalan dikecewain itu adalah habis-habisan kepada Allah. PDKT yang gak bakalan kecewa itu PDKT-nya kepada Allah. Telepon yang gak bakalan di-reject itu telepon Allah. Japri yang gak bakalan diantepin, japri ke Allah. Satu-satunya. Kalau yang lain bisa aja kita dicuekin. Kenapa? Mungkin dia sibuk, mungkin dia lupa, mungkin. Tapi kalau Allah enggak. Kedua, maka dari itu coba kita jaga hubungan kita dengan Allah. Siapa yang menjaga Allah, Allah jaga dia. Satu, arti menjaga Allah adalah berbaik sangka kepada Allah. Allah juga akan berbaik sangka kepada dia. Dua, ingat Allah ketika kita senang, nanti Allah akan ingat kita ketika kita susah. Ketiga, sebagai penutup, arti berbaik sangka kepada Allah. Allah berbaik sangka kepada jaga Allah, Allah jaga kita. Sedikit lagi ini penting. Ridholah dengan nikmat yang sedikit, maka Allah akan ridho dengan amal yang sedikit. Namanya amal kita banyak. Man radhiya bil qalil, kata Nabi, radhiyallahu bi qalilim min amali. Siapa yang ridho dengan nikmat Allah yang sedikit, menurut dia sedikit, maka nanti Allah juga akan ridho dengan amalnya yang sedikit. Salat kita yang pas-pasan, ibadah kita yang pas-pasan, tilawah kita yang pas-pasan, Allah ridho. Kenapa Allah ridho? Padahal cuma pas-pasan. Karena kita juga ridho dengan nikmat Allah di dalam kehidupan kita yang kadang menurut kita sedikit, padahal sesungguhnya banyak. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat buat kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kecewain Allah, maka Allah gak bakalan ngecewain kita. Kenyataannya sering kita ngecewain Allah, Allah juga belum ngecewain kita. Tapi Allah punya batasan. Kalau kita terus-terusan kayak gitu, nanti akan datang janji Allah membalas suatu keburukan sesuai dengan perbuatan yang buruk itu. A'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu adh-dzakiruna al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lail wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Fattaqullaha mastata'tum. Wa laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi nar, ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi SAW sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini, tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah Surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Sadaqallahul azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada 2 judul atau 2 tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram, Allah yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. 'Allamal insan ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadhu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah, dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya.
Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba, dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin, yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi, lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah, menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya, digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi, kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau, seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia
ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan, itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mentarbiyah, mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar. Karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing. Memberi dia nasihat. Qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qaulan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu,
biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat, ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu, rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain, sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu, doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah, udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya, intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak, engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya, tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan, seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara, setiap orang yang datang ke masjid, mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul, lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dila
wa inna a'wajadila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut, walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, "Hei anak muda, temenin saya belanja." Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya, sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya, sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri. Demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi, Nabi SAW lapar, kemudian beliau datang ke dapur istrinya membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, "Oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa?" Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, "Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah?" Aisyah mengatakan, "Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya." Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat. Akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau, dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq?" Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran. Kata Nabi, "Ya, memangnya ada apa?" Kata dia, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid?" Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, "Ya dibersihkan." Kata dia, "Ya tapi bagaimana?" Kata Nabi, "Ya dibersihkan." Kata dia, "Ya tapi bagaimana ya Rasul?" Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk
curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim. Dan sebagai muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaum, asa ayyakunu khairan minhum, wala nisa'um min nisa', asa ayyakunna khairan minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya, ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah. Atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين
اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في العراق. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينيا. اللهم انصر دعوتنا يا الله. اللهم اشف صدور المسلمين يا الله. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayah-Mu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hambamu, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaranmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agamamu. Jangan engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agamamu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.